Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Frederika Luciana Kebawolo. Saya berasal dari sekolah SMPK Santa Teresia Lamahora, tepatnya di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada siang hari ini, saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu melakukan percobaan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara STEM. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan bagian dan fungsi dari bunga sempurna. Bagaimana penjelasan dan prosesnya? Simak video berikut. Saya sudah menyediakan alat dan bahannya. Yang pertama, ada media tanam yaitu pot yang sudah diisikan tanah. Yang kedua, ada segelas air. Yang ketiga, ada gunting. Yang keempat, ada selai daun lidah mertua. Pertama, kita potong lidah mertua menjadi beberapa bagian. Kedua, kita masukkan potongan lidah mertua ini ke dalam segelas air yang telah disediakan. Setelah direndam, kita diamkan selama 1 jam. Tancapkan lidah mertua ini ke dalam media tanam yang telah disediakan. Dan ini hasil dari stek tanaman lidah mertua ya teman-teman. Akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari bunga sempurna. Di sini saya mengambil bunga kembang sepatu sebagai contohnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tangkai bunga. Tangkai bunga memiliki nama latin pedicellus. Bagian tangkai bunga adalah bagian yang berada bagian bawah bunga paling terakhir di antara bagian-bagian lainnya. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dan ranting-ranting. Yang kedua, kepala sari. Kepala sari berfungsi sebagai penopang atau tempat produksinya serbuk sari dan juga sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Ini ya teman-teman, kepala sari, dia sebagai penopang serbuk sari. Juga tangkai sari. Tangkai sari merupakan alat untuk menyokong kepala sari agar kepala sari memiliki posisi yang pas dengan kepala putik. Dan juga agar penyerbukan dapat berjalan dengan lancar dengan bantuan serangga ataupun dengan angin. Ini bagian tangkai sarinya teman-teman. Ya, dia sebagai penopang yang kecil-kecil. Keempat, dasar bunga. Dasar bunga berada pada bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dia berada di sini teman-teman, di atas tangkai bunga. Bagian ini merupakan bagian ujung bunga sesudah tangkai bunga. Bahasa Latin dari dasar bunga adalah receptacle. Fungsi dasar bunga adalah sebagai tempat meletaknya dan bertumbuhnya mahkota dan bagian bunga lainnya. Yang kelima, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Yang ini tempat-tempat kelopak bunga. Yang ini ketika dia melindungi bunga ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Yang keenam, mahkota bunga. Mahkota bunga sering disebut juga dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga, untuk hisap dan membantu proses penyerbukan. Mahkota bunga itu yang ini teman-teman, bagian luar. Dia yang membuat sebagai keindahan pada bunga. Yang ketujuh, kepala putik. Kepala putik atau biasa disebut juga dengan stigma berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polea yang berasal dari kepala sari untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium atau biasa kita sebut dengan inti telur melalui tabung serbuk sari. Yang ini ya teman-teman, kepala putiknya. Tangkai putik. Tangkai putik atau biasa disebut dengan Sirilius berfungsi untuk menyangga kepala putik agar tetap berada pada posisi yang telah ditentukan. Yang ini ya teman, tangkai putik. Yang kesembilan, bakal buah. Bakal buah atau biasa disebut ovarium berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan.
di mana terjadi peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina sehingga nantinya akan terbentuk bakal buah. Letak bakal buah berada di bagian dalam bunga, teman-teman. Nah, ini dia bakal buahnya. Itu tadi teman-teman video singkat dari saya, proses tek tanaman lidah mertua dan penjelasan fungsi dari bagian bunga kembang sepatu. Semoga bermanfaat ya, terima kasih.